Silakan tanggapannya terhadap pergerakan IHSG di sore ini. Ya, thank you. Kalau kita lihat memang IHSG hari ini cukup baik ya, ditutupnya hampir 1% di 0,9%. Kalau kita lihat memang di sore hari ini ya, khususnya di hari ini memang didorong dari sektor finance atau perbankan, yang dimana naiknya itu 1,14%. Nah, kenapa nih kok kemarin kan sektor perbankan itu kan lagi turun-turunnya ya, sekarang sektor perbankan sudah mulai kembali pulih. Salah satunya memang didorong, kemarin kan Pak Jokowi sendiri bilang katanya mau perpanjang nih relaksasi restrukturisasi kredit yang pasca COVID ini akan diperpanjang hingga tahun 2025. Nah, nanti kalau misalkan jadi kan otomatis beban operasional dari perbankan ini kan akan berkurang dan ini bisa mendorong dari tingkat pendapatan perbankan. Makanya sektor finance terutama hari ini memang merespon positif dengan rencana kebijakan terbaru tersebut. Oke, kalau untuk rupiah sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang rupiah kita masih agak cukup berat ya kalau kita perhatikan. Kalau kita lihat perhatian kenapa sih kok rupiah kita masih cukup berat? Karena salah satunya investor asing ini masih pesimis nih terhadap pertumbuhan dari ekonomi Indonesia. Salah satunya kan pasar keuangan kita atau pasar saham kita kan ratingnya nih turun. Kemarin Morgan Stanley sendiri baru menurunkan rating kita menjadi underweight. Kemudian yang terbaru HSBC menurunkan dari overweight menjadi netral. Jadi memang salah satunya ini menjadi pendorong asing ini harus lari nih sementara dari pasar keuangan terutama rupiah. Kemudian di mana juga investor asing ini agak ragu dengan perpindahan atau transisi masa Pak Jokowi nantinya dengan Pak Prabowo ya. Yang dimana kan kemarin dengar-dengar nih ya ada isu bahwa di mana untuk ke pemerintahan terbaru nanti akan menaikkan rasio utang itu menjadi 50% loh. Safrina, kalau misalkan nanti Tapi sempat ditepis juga oleh sudah memang tepis kok sempat ditepis ya kalau itu kita perhatikan. Tapi kalau misalkan nanti rasio utang kita ini memang jadi bertambah atau kan sekarang sekitar 30%. Sedangkan batas undang-undang itu 60%. Kalau misalkan rasio utang kita bertambah, otomatis ini akan nanti mempengaruhi kebijakan perpajakan kita. Karena kan penerimaan pajak kita kan masih cukup rendah ya. Kalau rasio utang kita bertambah, otomatis nanti mau nggak mau pajak kita tuh harus naik. Ketika pajak naik, otomatis harga barang-barang juga akan ikut naik. Otomatis ini akan menjadi dampak negatif bagi beberapa sektor. Oke, nah sektor-sektor hari ini terutama sektor perbankan yang juga menyebabkan penguatan IHSG hari ini. Kalau kita lihat untuk emiten market big caps-nya untuk perbankan itu semuanya lebih mayoritas menguatnya lebih dari 2% nih. Itu sih BBNI, BBRI, BBCA ya. Dan beberapa bank big caps lainnya BMRI dan lain-lain. Kira-kira pengaruhnya utamanya apa ya, Susi? Yang pertama, beberapa perbankan itu sudah merilis kinerja keuangan bulanan nih, Safrina. Salah satunya yang sudah rilis itu ada BRI dan juga BNI. BRI itu kalau kita lihat laporannya di bulan Mei 2024, di mana laba bersihnya itu tumbuh 8,8%. Kalau kita perhatikan, kemudian kalau kita perhatikan Bank BNI juga tumbuh 1%-an untuk laba bersihnya. Salah satunya memang ditopang dari untuk pertumbuhan kreditnya, yaitu kalau kita lihat memang masih cukup kuat walaupun mesti melandai ke level 12,6%, tapi ini secara bulanan ini masih cukup baik kalau kita perhatikan. Jadi sisi laba dari BNI dan juga BRI di bulan Mei ini memang meningkat dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya. Jadi salah satunya memang penopang untuk pergerakan di sektor finance hari ini. Nah, kemudian dari yang tadi saya bilang ada relaksasi atau rencana perpanjangan dari restrukturisasi kredit yang pasca COVID ini akan diperpanjang hingga tahun 2025. Kalau jadi otomatis ini akan menjadi sentimen positif untuk perbankan. Jadi memang perbankan somehow fundamentalnya masih baik dan ada beragam insentif-insentif lain dan sentimen lainnya yang juga mendorong pergerakan IHSG dari sisi perbankan dan keuangan ya di hari ini. Dan kira-kira mengetahui bahwa ya tentunya ada sentimen domestik mengenai rentang dari defisit yang sepertinya akan lebih tinggi lagi gitu ya, dan juga sentimen-sentimen seperti per Mei 2024 kemarin baru-baru saja diumumkan bahwa APBN kan defisit ya. Betul. Kira-kira sektor apa yang paling terpengaruh dengan sentimen-sentimen domestik yang ada? Pasti namanya APBN kan kemarin kalau kita lihat penerimaan negara kita itu kan turun sekitar 7%. Memang salah satunya berasal dari penerimaan pajak kita yang turun. Kemudian bea cukai kita juga turun, bahkan pendapatan negara bukan pajak kita juga turun. Jadi kalau otomatis sektor mana sih yang berpengaruh? Pastinya kalau ini adalah komoditas. Karena penerimaan pajak terbesar kita itu berasal dari sektor komoditas, apalagi memang dari sektor batubara sendiri atau harga batubara sendiri kan masih berada di level 130
30-an US dollar per ton. Salah satunya memang sekarang tuh sudah beberapa negara seperti Eropa dan Cina sudah mulai beralih dari energi fosil ke energi yang lebih bersih nih, Safrina. Yaitu ada dari energi angin. Jadi kalau kita lihat memang sekarang untuk permintaan listriknya ini untuk energi dari fosil atau batu bara ini sudah mulai terancam dengan energi-energi terbarukan. Nah, hal ini memang mendorong dari sektor komoditas terutama batu bara ini masih turun. Nah, otomatis kan kita salah satu produsen yang cukup besar ya untuk batu bara. Nah, ketika harga batu bara turun, kemudian permintaannya turun, otomatis ini juga akan mempengaruhi dari sisi pendapatan dan juga pendapatan baik dari si perusahaannya atau otomatis juga pendapatan untuk negara sendiri di mana pajaknya cukup besar untuk di sektor komoditas. Oke, di satu sisi seperti apa juga kira-kira rentang dari IHSG kira-kira dalam jangka waktu medium term ini mengetahui ya sepertinya penurunan suku bunga The Fed belum akan terjadi dalam rentang waktu dekat. Kalau saya melihat dengan sentimen di mana masih cukup baik ya ekonomi kita tumbuh 5% meskipun secara penerimaan negara kita turun, tapi kalau kita perhatikan sektor finance harusnya masih bisa menopang di esok hari dari sisi sentimen perbankannya tumbuh ya, terutama kreditnya masih tumbuh 12% di bulan Mei. Kemudian kita bisa melihat hasil laba bersih BRI dan juga BNI masih tumbuh di bulan Mei. Harusnya besok ini masih bisa bertahan di rentan 6.900 bahkan bisa menyentuh level terbaru yaitu 7.000 karena kita hanya butuh sekitar 30 kurang poin ya, sekitar 23 poin lagi untuk menembus level 7.000-an. Oke, dan untuk rentang rupiah seperti apa kira-kira menurut Anda? Rupiah ini menurut saya masih agak berat ya Safrina ya, karena memang salah satunya di mana BI sendiri atau Bank Indonesia kan sudah melakukan intervensi gitu ya dengan menerbitkan SBN, tapi memang sayangnya inflow kita tuh masih cukup kurang gitu ya. Kemudian ditambah rating kita juga turun, kemudian kita juga bisa melihat bahwa Bank Indonesia juga sudah menahan suku bunga, kemarin juga sudah sempat menaikkan suku bunga di bulan April tapi tidak berjalan dengan baik. Jadi seharusnya rentan rupiah ini sepertinya kalau saya lihat memang masih cukup berat, masih berada di level 16.400-an.